Kenapa Ratu Elizabeth itu tidak mau? Kata Ratu Elizabeth, tanpa telinga seseorang bersih dia itu muslim, bunuh aja. Sehingga pembunuhan muslim itu massal. Pembunuhan massal. Jangan salah Pak, pembunuhan Islam itu, muslim itu massal di negara Eropa. Ketika Andalusia ditaklukkan, itu semua orang-orang muslim itu akan dilihat itu. Gerak-geriknya, tak bisa hidup Pak, tidak tenang kalau kita hidup itu dipantau, itu tidak nyaman kita. Nah begitulah Pak. Nah saat ini itu kita mau dibuat seperti itu. Saya akan tanamkan dalam diri saya kalimat dalam Al-Quran itu, walan tarda ankal yahud walan nasara. Sampai kiamat Yahudi Nasrani nggak akan pengen lihat kita Pak. Itu nggak akan mungkin. Sampai kita ikut agama mereka. Minimal kalau tidak ikut agama mereka, mengikuti jejak langkah mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan kita rahmat, Allah limpahkan kita karunia, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Allah kemudian tempatkan orang tua kita yang telah mendahului kita di tempat terbaik. Kemudian Allah terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, subuh hari ini kita coba. Saya ingin mengangkat Karbala di subuh hari ini. Satu kajian yang terdahulu, yang sudah lama, tetapi bisa kita ambil manfaat dari keadaan. Nah, nanti kita cerita tentang Karbala. Yang mau mengkaitkan dengan keadaan, silahkan. Bahasanya kontekstualisasi, boleh. Bismillah, jalan mudah konek ya. Oke Bapak Ibu, kita akan coba kaji Karbala. Karbala ini mesti sudah sering Bapak Ibu dengar tentang Karbala ini. Dan saya kira cerita ini di dunia masyhur. Dan begitu juga kajian Karbala ini, itu ketika dikaji oleh Habib Rizik, itu sangat menyedihkan. Tergantunglah. Karena bagi mereka, bagi Ahlul Bait, mereka tak akan pernah melupakan kejadian ini. Oh, itu sakitnya lumayan, bukan lumayan lagi, sakit banget Pak. Nah, Karbala ini itu bagian daripada pengkhianatan yang pernah terjadi. Perang saudara tapi disebabkan karena pengkhianatan. Permasalahannya adalah apakah pengkhianatan yang mereka lakukan karena faktor mereka sendiri atau karena faktor yang lain. Ada banyak hal. Pertama, pengkhianatan yang mereka lakukan ada yang karena cinta dunia. Yang kedua,
ada yang karena adu domba. Jadi begini, bapak ibu baik, tetangga baik. Jadi ada orang yang tak suka nengok bapak ibu dan tetangga baik, datang orang lain yang akan mengadu. Nah, ini yang kemudian terjadi. Sama halnya dengan negara kita saat ini, sama halnya dengan agama kita saat ini, agama Islam. Agama ini kan baik, tapi orang tak pengen. Jadi ada rasa sakit hati ketika Raja Ferdinand kemudian dan Ratu Elizabeth itu melihat Islam itu mereka antinya bukan main. Saya pernah ceritakan itu. Mereka akan lihat telinga orang muslim itu, kalau bersih telinganya wajib dibunuh tuh. Itu mesti muslim kata dia. Kenapa kok cuman sampai lihat telinga saja? Saking bencinya dia terhadap Islam, oh itu dihabisin sama dia. Saking bencinya terhadap Islam. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka itu belajar, mereka itu paham bahwa Islam kelak akan bangkit. Nah mereka tidak pengen tuh Islam bangkit, karena kalau Islam bangkit mereka akan terjajah kembali menurut mereka. Padahal tidak juga, karena Islam bukan agama penjajah. Islam bukan agama penjajah. Meskipun ada yang bilang Islam itu agama penjajah karena datang belakangan. Ya ada yang bilang begitu. Tapi pada hakikatnya tidak. Nah, sama halnya ketika Islam ingin berjaya, itu banyak yang tak suka. Begitu juga di negara kita. Islam sedang baik-baiknya, orang ada yang tak suka dengan Islam yang baik-baik itu. Nah, karena tak suka dengan Islam yang baik-baik itu, muncullah provokasi, muncullah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang kemudian dimunculkan. Nah, tragedi Karbala itu sama. Sahabat Nabi, sama-sama sahabat Nabi, tapi sama-sama sahabat Nabi yang kemudian diadu. Dan yang ngadu itu juga muslim, yang mengadu juga mengaku muslim. Itu yang dulu kita pernah sebut sebagai muslim tapi munafik. Jadi beratnya itu di situ. Makanya akhir zaman itu isinya manusianya munafik semua, banyak munafiknya gitu. Kalau orang kafir tahu kita Yahudi, itu tahu kita Nasrani, kita tahu. Dia karena karakternya kan sudah kelihatan. Ini orang Yahudi, ini orang Nasrani, ini Hindu, ini Buddha, itu tahu kita. Tapi kalau munafik dia kita tak tahu, karena memang dari kita. Sebagian manusia muslim itu setengahnya, mungkin lebih daripada setengah itu munafik. Jadi kalau 2 juta muslim berarti kalau 2 juta saja muslim berarti munafiknya 1 juta, Pak. Banyak kan? Bukan banyak lagi, itu tersebar bahkan lebih daripada itu. Baik, maka tragedi Karbala ini adalah salah satu tragedi yang sangat menyedihkan. Tragedi Karbala itu di Iran itu tragedi suci, tragedi suci. Jadi kalau ada kontestan-kontestan yang ikut lomba apapun itu, baik seni tilawah Al-Quran, itu mereka akan diajak ke tanah suci itu, ke Karbala, untuk melihat. Ini Bapak Ibu kalau tak mengamati dengan baik, itu mesti kita tertipu. Apa tertipunya? Kita kira orang-orang yang datang ke Karbala itu sedih dengan meninggalnya Al-Hasan atau Al-Husain? Al-Husain. Tetapi sebenarnya yang membunuhnya juga mereka. Yang sedih siapa? Mereka juga. Sekarang pertanyaannya, apa maksudnya mereka lakukan demikian? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Mereka yang bunuh, tapi mereka juga yang menangisi dan meratapi. Itulah yang disebut dengan takiyah, cara menutupi kebohongan itu. Nah, itulah yang kemudian terjadi saat ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Kata Nabi dalam riwayatnya, dalam hadis Nabi, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Khilafah setelahku, kata Nabi, itu akan berjalan cuma 30 tahun. Wa ba'da dzalika sayakunu mulkun adud. Ini harus kita akui. Ternyata terbukti daripada perkataan Nabi. Mulkun adud itu artinya kerajaan yang diktator, otoriter.
Sampai di sini paham? Paham ya Bapak Ibu? Nepotisme. Pokoknya jadi satu. Otoriter, itu nepotisme. Pokoknya carut marut lah itu. Maka disebut dengan mulkun adud. Mulkun adud. 30 tahun. Nanti kita hitung. Betul tak 30 tahun? Maka kemudian alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidina min ba'di. Atau al-mahdiyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Daud, Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, kemudian banyak yang meriwayatkan ini banyak. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan 10 hari. Umar cukup lama 10 tahun 6 bulan 5 hari. Kemudian Utsman 12 tahun 12 hari. Ali bin Abi Thalib 4 tahun 8 bulan. Kemudian Al-Hasan 7 bulan. Al-Hasan siapa? Cucu Nabi. Cucu Nabi ada berapa Bapak Ibu? 2. Padahal cucu Nabi itu banyak. Tidak 2. Cucu Nabi yang laki-laki yang terkenal memang 2. Tapi yang lain yang perempuan masih banyak. Jadi kekeliruan kita dalam sejarah itu, yang kita kaji hanya yang terkenal-terkenal saja. Padahal banyak. Anak Nabi ada berapa Bapak Ibu? 7. Dari siapa? Dari istri yang mana 7 itu Pak? Hah? Siti Khadijah. Berarti tidak valid sejarah kita Pak. Dari Siti Khadijah cuma 6. Satunya lagi dari budak Nabi yang dari Mesir. Siapa namanya? Maryam. Banyak cerita Nabi itu yang kemudian, ini Bapak Ibu, kalau kita kaji dalam kajian Israiliyat, itu banyak sekali pembunuhan, bukan, perubahan sejarah itu banyak. Jadi dulu itu sejarah-sejarah kita itu, termasuk tarikh Ibnu Hisham, itu yang mencoba mengkanter dan merubah pola pikirnya itu ada namanya Montgomery Ward Orientalis. Itu dirubahnya itu. Ada yang dirubah dia. Tapi yang paling terkenal itu yang kajian itu. Kenapa kok kajiannya Orientalis paling terkenal? Karena mereka menghidupkan satu tradisi disebut dengan studi Islam. Sehingga orang-orang kita banyak yang belajar ke sana itu. Balik dia bawa itu. Sehingga kajian-kajian Turos itu tidak terlalu kuat. Baik sejarah Ibnu Hisham dan lain sebagainya itu tidak terlalu kuat. Sehingga yang kuat adalah pandangan daripada, termasuk cerita Karbala ini. Cerita Karbala ini termasuk salah satunya. Jadi mereka menganggap dalam Karbala ini yang salah siapa itu tidak seutuhnya mutlak bagi mereka. Yang salah adalah Yazid bin Muawiyah. Tidak. Tapi justru mereka mengatakan salah dua-duanya atau haus dua-duanya. Nah, ini yang muskilah Pak. Apa mungkin cucu Nabi itu haus kekuasaan? Kalau sekarang haus kekuasaan itu biasa. Memang itu isinya. Ya kalau tak begitu gimana mau dapat duit? Gimana mau dapat kehormatan? Karena kehormatan itu dengan kekuasaan. Kehormatan itu dengan kekuasaan. Betul kata Imam Al-Ghazali itu begini Bapak. Imam Al-Ghazali itu pernah berkata, orang kaya itu wibawa itu tergantung pada kekayaan. Kata Imam Al-Ghazali, dia memprediksi, kata Imam Al-Ghazali, saking banyaknya manusia yang cinta terhadap dunia, kelak wibawa itu dengan harta. Kelak wibawa itu dengan harta. Jadi kalau bapak ibu soleh tak punya duit, harap maklum lah tuh. Itu Imam Al-Ghazali yang bilang dalam syairnya itu. Saya lupa syairnya. Tapi dia berkata begitu demikian. Saya bilang, wah ini unik ini. Ternyata betul. Betul Pak. Non muslim aja masuk masjid pakai peci, banyak duitnya, dicium tangannya. Padahal yang cium kiai juga. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Kondisi itu yang membuat. Kondisi itu yang kemudian terjadi pada masa ini. Ini masanya apa? Sahabat kah, tabi'in kah? Masih ada sahabatnya. Masih ada sahabat Nabi. Ada Ibnu Umar. Masih banyak. Ada Ibnu Mas'ud. Ada Ibnu Abbas. Itu sahabat Nabi. Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Yang pada masa sahabat Nabi saja, itu cucu Nabi terbunuh. Cucu Nabi terbunuh.
Nah, ini yang berbahaya. Apalagi sekarang. Sekarang tidak ada nabi, cucunya tak ada, yang ada cicit-cicitnya. Apalagi cicit-cicitnya jelas bukan terbunuh lagi, tersingkirkan. Lebih daripada itu. Nah, bagaimana kita yang bukan cucu nabi, bukan cicit nabi, siapa lo? Itu pertanyaannya, Pak. Jadi yang berkuasa dia akan menyingkirkan siapapun. Sehingga wajar ketika ada pernyataan dalam bahasa Nabi dalam hadis akhir zaman itu, kata Nabi, ya memang orang kalau sudah cinta dunia itu buta segalanya. Kalau sudah haus kekuasaan itu buta. Sehingga memang di dalam banyak riwayat itu yang disebutkan itu adalah pemimpin zalim, pemimpin zalim, pemimpin zalim. Itu banyak, Pak, hadis itu. Sinfani min ahlin nari lam arahuma, kata Nabi, salah satunya. Siyat rajulun ma'ahum siyat yarribuna bihan nas. Ada seorang pemimpin yang pada tangannya itu ada kekuasaan, yang dengan kekuasaan dia memanfaatkan, dipukul, dia punya kayu di tangannya, kemudian dia pukulkan itu kepada rakyatnya. Artinya maksudnya rakyat itu dijadikan sapi perah gitu untuk dihasilkan sesuatu. Pokoknya dia siksa aja lah gitu. Itu bahasa, tapi ini tak nyindir siapa-siapa. Karena ini kondisi. Kata Nabi, mulkun adud itu bakal terjadi. Kalau Nabi sudah berbicara itu mesti terjadi. Sehingga dari pernyataan hadis-hadis fitan itu atau hadis akhir zaman itu sebenarnya bukan permasalahannya terjadi atau tidak terjadi, karena mesti terjadi. Tapi cara sikap kita dikasih tahu oleh Nabi ini bakal terjadi, kita yang punya sikap. Nah, sikap kita itu yang kemudian menjadi muskilah kita. Mau pada posisi yang mana? Baik, setelah kita hitung total masa khilafah ar-rasyidah 30 tahun 3 hari. 30 tahun 3 hari. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan 10 hari kemudian meninggal. Umar, nah di sini hadisnya, Pak. Ada satu hadis tentang Umar itu, saya sedihnya di situ. Ternyata Umar itu sudah memprediksi. Saya sudah pernah ceritakan juga di sini tuh. Jadi ketika Umar diajak duduk oleh Nabi, diajak duduk tuh Abu Bakar, Umar, Utsman di ujung sono, Ali juga enggak di situ. Yang duduk bareng Nabi cuma 2, Umar sama Abu Bakar. Utsman ngerutu dalam hati, kata Utsman, kok aku tak diajak duduk? Ini bahasa kita, Pak. Kok aku tak diajak duduk? Firasat Utsman itu mengatakan kelak aku akan banyak mendapatkan fitnah, gitu. Betul, Pak. Kata Nabi dalam riwayatnya itu ada satu pintu yang itu tertutup rapat. Kelak akan terbuka ketika pintu itu, kelak akan terbuka pintu yang rapat tadi ketika meninggalnya Umar bin Khattab. Jadi Bapak Ibu, pasca meninggal Umar bin Khattab itu fitnah muncul keluar seperti air. Pada masa Umar tak. Manusia yang tegas, yang pandai, cerdas Umar itu. Kalau menghakimi sesuatu, kita udah cerita kemarin Jumat malam itu, Umar bin Khattab kalau dia menghakimi sesuatu, dia langsung pakai, tidak hanya pakai otak saja, langsung pakai ketegasan. Tidak ada didapatkan ketegasan itu pada yang lain selain pada Umar bin Khattab. Nah, itu bagusnya Umar bin Khattab. Makanya tidak banyak orang mau mensifati sifat Umar bin Khattab, dianggap keras. Padahal tidak penting. Kekerasan itu kepada pelaku-pelaku itu penting, pelaku maksiat itu penting. Korupsi, potong tangan. Yang bunuh balik. Umar bin Khattab taat dia dengan syariat Islam itu. Taat dia tanpa panjang pikir. Kalau bunuh balik. Kira-kira kalau ada pembunuh dibunuh balik, kira-kira mau bunuh lagi tidak orang lain? Nah, sama halnya begitu. Orang korupsi dipotong tangannya, dimiskinkan, dia mau korupsi dengan apa dia? Tak usah kasih jabatan, diasingkan dia. Sama pezina juga begitu. Bezina dia selain dirajam itu, kalau masih hidup dia diasingkan. Tak boleh tinggal, cari tempat lain, asingkan dia. Kira-kira orang kalau sudah diasingkan tempat terpencil sendirian bisa hidup enggak itu? Ujung-ujungnya mati juga, Pak. Nah, itu Umar bin Khattab tegas. Maka kata Nabi, kalau terbuka pintu itu, maka akan mengalir fitnah itu. Betul kata Utsman. 6 tahun cuman kepemimpinan Utsman itu aman tuh. Cinta semua masyarakat kepada Utsman karena dia kaya. Dia kaya, tidak mungkin korupsi. Kalau dituduhkan korupsi, apa kata? Ada dulu cerita pemimpin kayanya bukan main. Kemudian dituduh korupsi 25 juta. Kata dia, saya bayar balik aja 2 miliar, kata dia.
Nah, itu mantapnya Pak. Utsman bin Affan dituduh korupsi. Pertanyaannya adalah yang memberikan kehidupan itu, mohon maaf kita bahasanya adalah yang memberikan bantuan yang paling banyak itu rata-rata pakai pribadi Utsman semasa kepemimpinan Utsman. Itu Baitul Mal jarang terpakai itu. Duitnya aja tidak habis-habis. Sampai sekarang aja masih ada. Kok bisa Utsman dituduh dengan korupsi? Tapi tujuannya apa? Merusak tatanan yang sudah terbangun. Berhasil Pak, berhasil. 6 tahun kepemimpinan Utsman dicintai oleh masyarakat. 6 tahunnya lagi itu fitnahnya di situ. Fitnah selama 6 tahun itulah fitnahnya. Banyak fitnahnya, korupsi, nepotisme, menghapus ayat Al-Quran. Pada masa itu dituduh menghapus ayat Al-Quran. Coba kalau dituduh menghapus ayat Al-Quran berarti kira-kira menghapus apa itu? Kalam Allah. Pertanyaannya adalah siapapun bisa marah, bisa terpancing. Tapi siapa yang melakukan itu? Siapa dalangnya itu? Cicit-cicit bibit-bibit daripada Khawarij. Bibit-bibit daripada Khawarij. Jadi bibit-bibit Khawarij itu sebenarnya sudah ada pada masa Abu Bakrin Siddiq. Itu sudah ada bibit-bibit itu, cuman tidak nampak. Pada masa Umar mereka tidak bisa ngapa-ngapain, tak ada yang bisa pada masa Umar bin Khattab itu. Tapi kemudian muncul, sudah mulai akhir kepemimpinan Umar bin Khattab mulai nampak. Pada selesai pada masa Umar bin Khattab, meninggal Umar bin Khattab, masuk Utsman bin Affan. Disitulah kemudian fitnah itu muncul. Orang-orang yang kemudian tadi munafik, orang-orang yang bibit-bibit Khawarij itu muncul. Meskipun kelak deklarasi mereka sebagai Khawarij itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah sampai saat ini Pak, sampai saat ini bibit-bibit Khawarij itu banyak sekali. Secara sifat, karakter, wais banyak. Apalagi di tanah-tanah Arab itu, apalagi sekarang di Saudi itu. Ntar lagi ada Miss Universe. Hati-hati. Astagfirullah. Miss Universe. Baik. Tanazul Khalifah Al-Hasan. Setelah kepemimpinan Abu Bakar naik, Umar naik, kemudian Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan naik, 6 tahun akhir kepemimpinan Utsman, dibuatlah fitnah yang kemudian kelak fitnah daripada Utsman bin Affan itu yang dimunculkan apa? Demo. Ada 2 kelompok yang melakukan itu. Yang pertama kelompok yang tak suka dengan Utsman bin Affan. Yang kedua memang kelompok munafik. Jadi kelompok munafik ini itu dia buat isu tentang fitnah tentang Utsman bin Affan. Maka sebagian rakyat itu percaya dengan ucapan daripada kaum munafik tadi. Terprovokasilah mereka. Sehingga ketika terprovokasi ini, disinilah kemudian manfaatnya, disinilah kemudian momennya. Di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan, mereka datang ke rumah Utsman bin Affan. Nak ngapain? Nak membunuh Utsman. Mereka pengen bunuh Utsman. Apa kata mereka? Kami tidak suka dengan Utsman. Utsman itu nepotisme. Digantinya gubernur, ada gubernur Mesir digantinya, kemudian digantikan oleh keluarga dia. Sebenarnya Utsman bukan mengganti keluarga. Memang keluarga dia, kebetulan keluarga dia, tapi dianggap oleh Dewan Syura itu, oleh para sahabat yang lain itu mampu dan baik. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian dituduhkan nepotis karena yang digantikan itu koruptor. Tak terima, dia buatlah isu. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Baik. Uang masa Nabi aja Nabi disingkirkan kok. Masjid apa namanya? Masjid Dirar mereka bangun. Coba ingin menghancurkan Nabi dengan membangun masjid. Coba bayangkan ingin membangun Nabi dengan ingin menghancurkan Nabi dengan membangun masjid. Masjid digunakan sarana untuk menghancurkan masjid. Masjid sama-sama masjid. Masjid Kuba berdiri juga Masjid Dirar. Masjid Dirar untuk menghancurkan Masjid Kuba. Coba bayangkan. Apa artinya Pak? Artinya adalah untuk menghancurkan Islam perlu masuk Islam. Untuk menghancurkan Islam perlu orang Islam. Sampai di sini paham? Karena orang Islam yang bakal menghancurkan Islam itu dengan mudah.
Karena resolusi jihad itu Pak, ketika Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bilang resolusi fatwa jihad itu tidak ada satupun yang tidak ikut jihad. Semua turun jihad, termasuk para kiai-kiai itu jihad. Coba bayangkan umat Islam ketika diperintahkan jihad, itu kalau hidup Nabi mungkin tidak ada yang tidak ikut. Sekelas daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan jihad, jihad semua. Kemudian kalau Nabi yang bilang otomatis Pak. Nah, sampai di sini ketika seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tentang jihad, semua orang mengatakan jihad. Orang takut Pak dengan Islam itu. Makanya kenapa Ratu Elizabeth itu tidak mau. Kata Ratu Elizabeth, tampak telinga seseorang bersih, dia itu muslim, bunuh aja. Sehingga pembunuhan muslim itu massal. Pembunuhan massal. Jangan salah Pak, pembunuhan Islam itu, muslim itu massal di negara Eropa. Ketika Andalusia ditaklukkan, itu semua orang-orang muslim itu akan dilihat itu. Gerak-geriknya, tak bisa hidup Pak, tidak tenang kalau kita hidup itu dipantau, itu tidak nyaman kita. Ah begitulah Pak. Nah saat ini itu kita mau dibuat seperti itu. Saya akan tanamkan dalam diri saya kalimat dalam Al-Quran itu, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Sampai kiamat Yahudi Nasrani nggak akan pengen lihat kita Pak. Itu nggak akan mungkin. Sampai kita ikut agama mereka. Minimal kalau tidak ikut agama mereka, mengikuti jejak langkah mereka. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan komunisme, yang disebutkan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena dua itu yang paling berat sampai kiamat Pak. Makanya ada namanya misionaris. Misionaris itu berbahaya. Mereka bisa merubah akidah dengan sebungkus sekardus mie gitu. Sekardus mie bisa goyang akidah, bisa. Tahun 2000 berapa? 2006, 2010. Goyang tuh akidah dengan sebungkus sebungkus mie. Sekardus mie bisa menggoyangkan akidah daripada tak makan. Nah, coba bayangkan Pak, ini permasalahan akidah. Termasuk permasalahan kasus Karbala itu akidah. Baik. Utsman terbunuh. Yang membunuh Utsman itu sudah kita ceritakan di sini. Yang membunuh Utsman itu ada 6 orang. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Dengan berbagai macam cara pembunuhannya. Ada yang ditusuk berkali-kali, ada yang mengatakan 9 kali tusukan, ada yang mengatakan 7 kali tusukan. Yang paling banyak dipakai adalah 9 kali tusukan. 6 pertama, kemudian orang itu dibunuh, kemudian muncul lagi orang lain, 3 menusuk. Dengan membahasakan, aku serahkan jasad Utsman kepadamu ya Allah. Coba membunuh Utsman dengan nyebut nama Allah. Sama nanti Pak, pembunuhan Al-Husain itu bismillahi takbir Allahu akbar, mati Pak, digorok lehernya. Nanti kita lihat kalau sampai. Baik, tanazul Khalifah Al-Hasan, naik Ali bin Abi Thalib. Tapi naik Ali bin Abi Thalib tidak disepakati oleh Muawiyah. Muawiyah tidak pengen Ali naik jadi khalifah. Apa alasannya? Kata Muawiyah, sampai kasus Utsman selesai. Apa jawaban Ali? Mana bisa aku menghakimi orang yang tidak tahu betul apa tidak dia salah. Ini kecerdasan Ali. Tidak mungkin bagi Ali menghakimi seseorang dia tidak tahu. Dicari tahu sama Ali, suruh cari tahu sampai selesai. Sampai kapan mencari tahunya? Yang zaman sekarang modern aja, kasus apa namanya itu, tol apa, tuh tak selesai tak tahu juga kan pembunuhnya siapa. Apalagi zaman Ali yang tidak ada internet, tidak ada ini, susah. Kata Ali, tak bisa aku menghakimi seseorang, karena ketika membunuh seseorang itu harus punya bukti yang kuat, minimal 3 saksi yang melihat. Ketika pembunuhan Utsman itu yang masuk cuma 6 orang. Dan ketika itu tidak ada satupun yang kemudian datang untuk membantu Utsman kecuali istri dan pembantunya. Tidak ada. Kalau bahasa kita ini ajudan. Tidak ada Pak. Ajudannya dibunuh, istrinya juga. Istrinya itu sampai patah. Istri Utsman itu sampai patah, tangannya diinjak gitu Pak. Sengaja dipatahkan itu. Jadi ketika istrinya membantu Utsman ditikam itu, kemudian tangan istrinya dipatahkan. Kemudian ajudannya itu juga dibunuh. Pokoknya sedih lah Pak. Pembunuhan Utsman itu sedih pokoknya. Terparah.
setelah kasus Karbala itu. Kemudian sepakatlah beberapa para sahabat termasuk Zubair bin Awam itu untuk mengangkat siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Tapi Muawiyah ketika itu berada di Syam, Muawiyah yang berada di Syam tidak mau berbaiat kepada Ali. Oh, alasannya masuk akal awalnya oleh Ali. Tapi sekian panjang waktunya, Pak. Kata Ali, yang tak mau berbaiat kepadaku pengkhianat. Nah, inilah mulainya kemudian perang Siffin, perang Jamal, kemudian perang Siffin. Ini kasusnya, Pak. Jadi ketika itu nanti muncul 3 perang yang termasuk besar. 2 perang saudara, 1 lagi perang Khawarij. Perang pertama perang Jamal, kemudian perang Siffin, yang ketiga perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu perang Khawarij. Ali dan Khawarij itu sebelum Ali terbunuh. Nah, akhirnya nanti itu adalah ketika Ali masuk dalam perang Nahrawan, membunuh kaum Khawarij. Kemudian setelah itu terbunuhlah Ali bin Abi Thalib oleh kelompok munafik atau kelompok Khawarij. Jadi terbunuh Ali di situ. Ali terbunuh oleh para sahabat yang tertinggal, diangkatlah atau dibaiatlah kemudian Al-Hasan. Al-Hasan ini diangkat, Muawiyah juga tidak suka. Disitulah kemudian terjadi kisruh antara Al-Hasan dengan Muawiyah. Ini, Pak, perdebatan keluarga. Muawiyah sahabat Nabi, Al-Hasan cucu Nabi. Tak pengen terjadi perperangan, bertemu keduanya. Ketika bertemu keduanya, dibangunlah kesepakatan. Apa kesepakatannya, Pak? Al-Hasan menyerahkan khilafah itu kepada Muawiyah. Tapi ada syaratnya, ada. Syarat yang pertama yang diajukan oleh Al-Hasan, jangan pernah kalian mencaci maki ayahku. Jadi selama masa itu, dalam riwayat yang lain dikatakan, termasuk dalam Ibnu Katsir itu, oleh para ulama itu mengatakan begini, pada masa Muawiyah di Syam itu Muawiyah sering menyampaikan kepada jamaah itu mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Kenapa Al-Hasan berkata demikian? Karena mesti ada berita itu valid, karena yang menyatakan kepada Al-Hasan juga para sahabat Nabi. Apa kata sahabat Nabi itu kepada Al-Hasan? Untuk jangan sampai Muawiyah mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Apa kemudian? Ditolak oleh Muawiyah. Muawiyah tidak mau. Tidak bisa. Nah, kemudian kata Al-Hasan, okelah kalau tak bisa, tidak apa-apa. Tapi jangan caci maki ayahku di depan keturunannya. Itu permintaannya, Pak. Yang pertama, jangan caci maki ayahku Ali bin Abi Thalib di depan keluarganya. Singkat cerita, Bapak Ibu, diakuilah persyaratan ini, atau diakomodirlah persyaratan ini oleh Muawiyah. Sekelas Muawiyah, Pak. Ya, tapi pada tataran ini kita tidak mencela Muawiyah, tidak. Karena ini sahabat Nabi yang cerdas juga, sahabat Nabi yang berani juga, tapi kita tidak bisa mencela. Baik, kemudian yang kedua, persyaratan yang kedua kata Al-Hasan diajukan. Kalau Muawiyah mati duluan, Al-Hasan masih hidup, maka khilafah diserahkan kepada Al-Hasan. Tapi kalau Al-Hasan mati duluan, kemudian khilafah ini masih bertahan, dan kemudian Muawiyah meninggal, maka harus dibentuk Dewan Syuro untuk kembali memilih pemimpin yang baru melalui jalur Dewan Syuro atau musyawarah. Itu, Pak, permintaannya, Pak. Dua, kata Muawiyah, sepakat. Siapa yang pertama kali mengamuk, yang marah ketika itu? Al-Husain. Tidak bisa demikian, kata Al-Husain. Kita yang resmi, dia tak resmi. Dia kemudian mengambil, bahasa lainnya kudeta lah, mengambil dengan paksa. Ada kejadian begitu di sini? Ada. Mengambil dengan tapi dianggap mengkudeta. Ini sahabat Nabi dengan cucu Nabi. Sahabat Nabi dengan cucu Nabi. Pada masa itu saja ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang dianggap mengkudeta, mengambil paksa kekuasaan.
mulai ada unsur cinta dunia pada diri beberapa para tabi'in, para tabi'in ketika itu. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika kepemimpinan itu diserahkan kepada Muawiyah, Husain tak mau, Husain tak terima. Artinya Husain tidak mau berbaiat kepada Muawiyah. Singkat cerita Bapak Ibu, Al-Hasan tahu akan menjadi khalifah selanjutnya. Ini salah satu riwayat mengatakan Al-Hasan kemudian diracun. Diracun. Nah, ketika Al-Hasan diracun, kemudian tak lama kemudian Al-Hasan meninggal dunia. Jadi berat hidup nih Pak, demi cinta dunia bisa membunuh orang dengan berbagai macam cara. Diracunlah, dijebaklah, dilakukan kecuranganlah, diotak-atik lah, dan lain sebagainya, Baik. Kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Al-Husain menolak kekhalifahan Muawiyah. Apa alasan Al-Husain menolak kekhalifahan Muawiyah? Satu, keabsahan kekhalifahan Al-Hasan itu jelas. Maka Al-Hasan dibaiat oleh beberapa para sahabat Nabi dan kaum muslimin yang ketika itu ada yang di Madinah. Ini sebelum ke Kufah, sebelum nanti pindah ke Kufah. Kemudian imam pemberontak. Jadi siapa namanya ini? Muawiyah itu dianggap sebagai imam pemberontak. Jadi dalam perang dalam perang Siffin itu Bapak Ibu, itu Muawiyah sudah mulai kalah. Yang mati yang meninggal pada kelompoknya Muawiyah itu 45.000. Sementara dari kalangan Ali itu perang Siffin itu perang antara Ali dan Muawiyah. 45.000 yang meninggal dari golongan dari kelompoknya Muawiyah, 25.000 dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Secara statistik itu yang menang siapa? Yang menang siapa? Ali bin Abi Thalib. Itulah kemudian muncul tombak yang kemudian di atas tombak itu diikatkan Al-Quran yang disebut dengan tahkim, perdamaian. Karena tahu bakal kalah, diangkat Al-Quran itu diikat oleh prajurit itu atas perintah Muawiyah untuk mengatakan perdamaian. Kemudian diutuslah beberapa para sahabat, satu orang sahabat dari Ali, satu orang sahabat dari Muawiyah, kemudian sahabat sama-sama sahabat Nabi untuk bernegosiasi. Disitulah negonya yang tidak putus Pak, tidak putus nego itu. Cuman kemudian ada kecolongan dari pihak Ali mengatakan sepakat terhadap tahkim itu. Nah, itulah pokoknya ceritanya Pak. Kemudian Ali pada setelah Ali memerangi kaum Khawarij, itu Ali berkeinginan untuk memerangi kemudian Muawiyah. Cuman Ali sudah terbunuh terlebih dahulu, jadi tak jadi berperang dengan Muawiyah. Itu dianggap oleh imam pemberontak. Karena pada masa perang Jamal juga begitu, Muawiyah juga. Tapi ada Siti Aisyah di situ. Ada Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak di sebelah Ali. Siti Aisyah ada di sebelah Muawiyah. Tapi jangan pikir mana-mana apakah Siti Aisyah sepakat dengan yang dilakukan Muawiyah, tidak. Artinya ketika itu Siti Aisyah berada daripada golongan Muawiyah. Ali yang termasuk dalam konteks ini, Ali termasuk sendiri. Meskipun ada beberapa sahabat Nabi, tapi juga tidak ikut andil turun dalam perang Jamal dan Siffin itu. Baik. Yang ketiga, pembudidayaan caci maki terhadap Ali bin Abi Thalib. Ketika di Syam, itulah yang dilakukan oleh ulama Syam, mengatakan tapi kita tidak tahu kebenarannya. Yang jelas kita juga tidak boleh mencaci maki Muawiyah. Baik. Ketidakpercayaan Al-Husain terhadap Muawiyah terbukti. Pembunuhan sahabat Nabi, 3 sahabat Nabi yang salah satu diantaranya dia menyaksikan Muawiyah. Pertanyaannya Bapak Ibu, sahabat Nabi bunuh sahabat Nabi. Sahabat Nabi membunuh sahabat Nabi. Tega enggak tuh Pak? Yang sudah ada jaminan masuk surga. Karena salah satu di antara mereka ini ada dapat jaminan surga, namanya Bai'ur Ridwan. Orang-orang yang berbaiat di bawah tahtas syajarah. Disebut dengan Bai'ur Ridwan karena radhiyallahu anhum, kata Nabi. Jadi dulu di bawah pohon itu di atas gunung, yang sekarang Bapak Ibu lihat namanya di Mekah itu, di atas itu apa namanya itu ya? Jabal apa namanya itu?
yang di samping istana kerajaan di atas. Nah, saya lupa itu. Nah, Jabal Qubais. Yang sekarang jadi Jabal Qubais itu tempat Ali berteriak, "Oi, siapa yang kuat naik ke atas, yuk kita gulet, yuk kita duet," kata Ali. Tidak ada yang berani, Pak. Nah, di situ kemudian ada namanya Bai'ur Ridwan, Pak. Orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, berbaiat kepada Nabi, yang kemudian Nabi kata radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Nah, itu yang dibunuh. Salah satu di antara mereka dibunuh oleh Muawiyah. Yang pertama yang dibunuh oleh Muawiyah Hujur ibn Adi. Siapa namanya? Hujur ibn Hujur dibunuh melalui sidang yang dipimpin oleh Muawiyah karena Hujur ibn Adi memberontak, tidak sepakat dengan Muawiyah. Tidak mau dia berbaiat kepada Muawiyah. Dibunuh, eksekusi. Eksekusinya bagaimana? Bapak Ibu tahu model eksekusinya? Sama seperti ketika Bapak Ibu pergi ke masjid Masjid Qisas. Nah, seperti itulah eksekusinya. Yang memberontak bunuh. Sama seperti zaman Soeharto, yang protes tembak mati. Nah, begitulah bahasanya. Yang kedua ada namanya Abdurrahman bin Udais al-Ba'lawi. Siti Aisyah ketika itu, ketika terbunuh sahabat-sahabat Nabi tadi, itu Siti Aisyah ketika di Madinah, Muawiyah datang. Apa kata Siti Aisyah? Ngapa, bahasa kita, ngapain kau ke sini? Sudah puas kau membunuh sahabat Nabi yang mereka dijamin masuk surga. Dalam riwayat yang lain, itu Muawiyah sebelum dia meninggal dia bertobat, Pak. Muawiyah menyesali perbuatannya terhadap pembunuhan para sahabat. Karena apa? Karena Muawiyah pernah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang sahabat dan dia kenal dengan orang-orang yang dia bunuh. Baik, Muawiyah menyesal seumur hidup. Abdurrahman ibn Udais yang ikut berbaiat kepada Nabi Bai'ur Ridwan tahta syajarah, terlibat dalam perperangan bersama Utsman dan ditangkap oleh Muawiyah. Dulu dia juga pernah memberontak kepada Utsman ketika kasus Utsman yang kemudian dituduh sebagai seorang koruptor. Kemudian wafatnya Al-Hasan menjadi gejolak dan pembahasan para ulama. 3 sahabat Nabi yang tidak mau berbaiat dengan Yazid bin Abdullah bin Umar, dengan Yazid itu salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Nanti begini Bapak Ibu, ketika Muawiyah ingin mau meninggal itu Muawiyah tidak menjalankan apa yang dikatakan oleh, apa yang dijadikan kesepakatan bersama antara Al-Hasan dengan Muawiyah. Jadi ketika kan Al-Hasan sudah meninggal nih, tersisa lagi Muawiyah, dan Muawiyah meninggal. Harusnya ketika Muawiyah meninggal diserahkan kepada Dewan Syura atau dimusyawarahkan, tapi Muawiyah kemudian menunjuk anaknya untuk menjadi pemimpin. Siapa nama anaknya? Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu cucu daripada siapa, Pak? Abu Sufyan. Bapak Ibu tahu kan Abu Sufyan siapa? Jadi tak perlu kita bahas Abu Sufyan itu. Tapi bukan Abu Jahal. Kemudian pengangkatan putra mahkota. Ini tadi yang sudah sampaikan. Sebagian ulama mengatakan begini, Yazid bin Muawiyah itu pemuda ahli maksiat, ditetapkan sebagai seorang khalifah setelah Muawiyah. Artinya dia melawan kesepakatan yang dibangun. Kemudian apa wasiatnya? Yang paling berbahaya itu wasiatnya, Pak. Apa wasiatnya Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah? Wasiat yang pertama, cara menangani 3 sahabat Nabi. Jadi Bapak Ibu, termasuk salah satunya Al-Husain. Kata siapa namanya itu? Kata ayahnya itu Muawiyah kepada Yazid, ada namanya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar itu tidak akan mau berbaiat kepadamu wahai Yazid. Pokoknya kalau mereka tak mau berbaiat, kalau mereka tidak memberontak, ya sudah, tidak usah diapa-apakan. Tapi kalau mereka memberontak, bunuh. Itu wasiat, Pak. Wasiatnya Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi kata Muawiyah, engkau tenang, Abdullah bin Umar sudah jadi ahli ibadah, dia tak akan memberontak. Artinya ada orang yang jalan, ya udah pokoknya ikuti aja lah, harus yang penting saya ibadah, tapi tetap tidak mau berbaiat, Pak. Jadi Abdullah bin Umar tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Itu yang pertama. Yang kedua ada nama Al-Husain. Sedangkan zaman aku saja, kata Muawiyah, dia tidak mau berbaiat, apalagi zaman kamu, kata dia. Tidak
mau, Al Husain tidak mau. Tapi selama kepemimpinan Muawiyah, Al Husain tidak pernah angkat pedang. Selama kepemimpinan Muawiyah, Al Husain tidak pernah angkat pedang untuk memberontak, tidak ada. Karena Al Husain pernah disampaikan oleh abangnya Al Hasan untuk tidak memberontak, untuk menjaga, Pak. Baik, yang ketiga ada namanya Abdullah bin Zubair, anak daripada Zubair bin Awam, yang kelak membangun satu kerajaan di Mekah untuk membasmi kelompok Yazid bin Muawiyah ketika dia nanti pindah ke Mekah. Ini kondisi di Madinah. Yazid bin Muawiyah di Syam, kemudian Al Husain di Madinah. Sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi di Madinah. Nanti beberapa sahabat Nabi yang terancam ini mereka pindah hijrah dari Madinah ke Mekah, termasuk salah satunya Al Husain. Kenapa alasan Al Husain pindah ke Mekah? Karena banyaknya makar yang dilakukan oleh kelompok Yazid bin Muawiyah karena memaksa Al Husain untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, tapi Al Husain tidak mau. Apa kata Nabi? Apa kata Muawiyah kepada anaknya? Kalau dua sahabat lagi selain daripada Al Husain, kalau mereka tak mau berbaiat kepada engkau, kalau mereka memberontak, bunuh. Tapi kalau Al Husain tidak mau dia berbaiat, kalau dia memberontak, asingkan dia. Itu perintahnya, Pak. Itu perintah dari ayahnya Muawiyah. Kalau Bapak Ibu melihat penyampaian daripada Habib Rizik, wah itu jauh lebih mendalam, Pak. Karena saya ketika melihat itu berkali-kali saya ulang, itu tidak ada bawaannya pengen, ya itulah bedanya, Pak. Bawaannya pengen jihad aja, tapi nggak ada lagi yang mau dijihadkan gitu. Sekarang ini jihad hawa nafsu saja, Pak. Alasan Muawiyah mengangkat Yazid, menilai Yazid layak jadi khalifah, kemudian menyatukan umat Islam. Yazid adalah putranya. Alasan terakhir itu yang paling penting, Pak. Sekarang kita lihat kondisinya, sama apa tak sama? Ibu-ibu jangan semangat betul. Sama apa tak sama? Jadi apapun akan dicari cara untuk agar keturunan itu bisa menjadi pemimpin. Dan itu sudah dicontohkan oleh Muawiyah. Tidak para sahabat Nabi, mayoritas sahabat Nabi yang hidup pada masa itu menolak Yazid Muawiyah menjadi khalifah, kecuali yang terpaksa berbaiat. Karena rata-rata sahabat Nabi yang berbaiat itu terpaksa. Tapi sebagian lagi kaum tabi'in banyak yang tidak mau ketika berada di kalangan Al Husain, itu mereka tak mau berbaiat kepada Yazid. Tapi kemudian yang di Syam rata-rata semuanya berbaiat. Karena apa? Karena ada bapaknya Muawiyah, memandang Muawiyah. Itu bukan karena pribadi Yazid, bukan. Jadi karena sistemnya itu tadi. Ini bahasanya mulai nampak nepotisme. Ini awal nepotisme itu di sini. Awal nepotisme itu di sini, Pak. Makanya kenapa Umar bin Khattab itu ketika anaknya itu ingin dijadikan pemimpin, enggak, kata dia. Aku tak mau anakku nanti mengikut jejakku nih. Berat, kata dia. Enggak mau. Pokoknya jangan pernah ikut campur. Anaknya enggak boleh. Ketika anaknya ternak apa namanya itu? Ternak kambing itu apa itu? Biri-biri. Gemuk badannya, kata Umar punya siapa, kata dia. Punya Ibnu Umar. Jadi anaknya dia. Kata Umar, ambil itu sembelih, jual, kemudian ambil duitnya itu bagikan pada fakir miskin itu. Tapi kan ini aku hasil pencarian sendiri. Ya, tapi kan karena orang-orang segan dengan kamu karena engkau anakku, gitu dia. Nah, itu sifatnya Umar, Pak. Jadi jangankan merasakan hidup enak, itu kambing yang dibesarkan sendiri aja harus kasih ke orang lain gitu. Tapi kata anaknya, laksanakan. Anaknya Ibnu Umar itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi zaman dahulu tidak jauh berbeda dengan sekarang. Hanya saja perbedaannya zaman dahulu itu tidak ada media. Tidak ada media. Tetapi kecintaan manusia mulai nampak terhadap cinta dunia itu mulai nampak. Sehingga kemudian sampai saat ini Bapak Ibu, yang namanya ketika orang duduk di kekuasaan, duduk di atas itu memang empuk kursinya. Karena pelayannya banyak, apa yang diinginkan dapat, tergiur. Mereka melupakan tanggung jawab mereka kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka bisa demikian? Yang membuat mereka bisa demikian adalah, itulah yang kemudian menjadi bagian daripada kelicikan syaitan, kelicikan setan. Ratu Elizabeth takut ketika Islam bangkit lagi. Padahal Islam tak pernah
Umar bin Khattab tak pernah menghancurkan gereja. Tidak pernah dia menghancurkan gereja. Tidak mau dia menghancurkan gereja. Artinya adalah ketika orang-orang, mohon maaf, non muslim itu, ketika mereka tidak sepakat, ketika mereka mengatakan Islam itu ekstremis, Islam itu agama teroris, Bapak Ibu harus paham, Amerika Serikat itu adalah negara yang pertama mengatakan kepada Indonesia ini yang disebut dengan para kiai itu teroris. Jadi kalimat teroris itu disematkan oleh Amerika pertama kali kepada, mohon maaf, Soeharto. Jadi kalimat terorisme itu pertama sekali mereka sematkan kepada negara Republik Indonesia ini, itu pada masa kepemimpinan Soeharto, untuk mengatakan kepada para kiai-kiai itu teroris. Dan itu bukan tanpa sebab, Pak. Oh, kalau kita kaji sebab itu sedih, Pak. Makanya ketika itu masa Soeharto bunuh tuh, cari kiai-kiai itu tembak mati, yang tak mau bunuh, santri-santri bunuh, dianggap teroris karena sudah kerjasama ketika itu. Soeharto sudah kerjasama dengan Amerika. Baik, cinta ayah kepada anaknya. Al-Husain menolak kekhalifahan Yazid. Kemudian apa alasan? Ini terakhir. Apa alasan Al-Husain menolak Yazid? Khilafah bukan warisan yang harus diwariskan kepada anak. Ali tak pernah mewasiatkan kepemimpinannya kepada Al-Hasan, tak pernah. Karena orang yang minta. Ali tak pernah mengatakan habis ini engkau naik. Tidak pernah. Ali tak pernah. Hanya saja ketika Ali terbunuh, perkataan para ulama dan para sahabat itu mengatakan begini, ini sudah ada kekosongan. Kalau tidak ada yang mengambil, kalau tidak ada yang menjadi pemimpin, maka akan semakin kacau. Itulah kemudian alasan Al-Hasan diangkat. Kemudian Yazid tidak berhak. Kenapa tak berhak? Karena ada kesepakatan dikembalikan kepada musyawarah. Bukan hanya itu alasannya. Ulama sahabat Nabi yang hidup ketika itu masih banyak. Termasuk Abdullah bin Zubair, termasuk Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, ada kemudian Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Baik, kefasikan. Ini yang terakhir ini didapat datanya dari para ulama-ulama Syam. Kata ulama-ulama Syam itu menyampaikan kefasikan dan kezaliman Yazid. Satu, mulai daripada perilaku, mohon maaf, ini sepakat para ulama bahwa Yazid itu fasik. Tapi ulama tidak sepakat bahwa Yazid itu kafir. Nanti di akhir ini masih panjang sebenarnya, Pak. Insya Allah kalau ada lain waktu kita sambung. Mulai dari perilaku hingga upaya makar terhadap Ahlul Bait Al-Husain dan sahabat Nabi. Jadi terkenal maksiat, terkenal peminum khamar, terkenal pezina. Itu Yazid. Ulama Syam mengatakan itu terkenal. Maka ulama Syam sendiri tidak mau berbaiat kepada Yazid, tapi dipaksa berbaiat. Kalau tak mau berbaiat, bunuh. Wong sahabat Nabi saja yang tidak mau berbaiat dibunuh, apalagi yang bukan sahabat Nabi. Jadi nanti ini rentetannya panjang, Pak. Termasuk nanti Mekah Madinah yang dihancurkan. Mekah Madinah itu diporak-porandakan oleh kelompok Yazid bin Muawiyah. Alasannya adalah pemberontakan. Padahal memang orang-orang sudah mulai tidak suka. Tak lama, Pak, kepemimpinan dia tak lama. Kepemimpinan Yazid itu tak lama. Karena apa? Karena orang bosan, muak dengan perilaku dan tingkah laku. Artinya adalah ketika porak-poranda, ketika sistem kepemimpinan itu sudah mulai tidak sesuai dengan hati nurani. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini bukan mengatakan ada apa-apa, tidak. Tapi ketika satu sistem kepemimpinan, sistem pemerintahan itu sudah tidak disukai atau tidak sejalan dengan hati nurani rakyat, itu rakyat akan memberontak. Ada masanya, Pak. Nah, ini tidak ada kaitannya, jangan dikait-kaitkan. Tapi kondisi itu yang ini sama dengan pada masa itu gitu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup, Pak. Berat, Prof. Insyaallah. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Insyaallah nanti kita sambung kalau ada pertemuan lagi, kita selesaikan sampai terakhir, sampai bagaimana nasib orang-orang itu yang kemudian membunuh Al-Husain. Nanti banyak pembunuh Al-Husain itu bagaimana nasibnya kita sambung di bahasa lainnya, episode selanjutnya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.